Hadis Biomedis 2025 ingin menjelaskan tentang hadis doif. Sebelum menjelaskan ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Baik, perkenalkan saya Ikrimah Dati Futuhaini dengan NIM 006. Perkenalkan saya Afifah Shantal Faiza dengan NIM 035. Perkenalkan saya Hilalia Ismi Saroya dengan NIM 036. Ya Allah. Perkenalkan saya Fadila Imadiah dengan NIM 048. Baik, memasuki ke penjelasan hadis doif secara bahasa. Doif artinya lemah. Menurut istilah, hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini berbeda dengan hadis palsu karena hadis doif masih memiliki sandaran ke Rasulullah, hanya saja jalurnya lemah. Secara umum, penyebab hadis menjadi doif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, karena sanadnya terputus, rantai penyampaian hadisnya ada yang hilang. Dan yang kedua, karena cacat pada perawinya, misalnya hafalannya buruk atau kepribadiannya diragukan. Kemudian dilanjutkan dengan macam-macam hadis doif. Oke, macam-macam hadis doif itu menurut pendapat ulama itu dibagi menjadi 6. Oke, yang pertama itu hadis mursal, yaitu hadis yang gugur atau hilang sanadnya dari tingkat sahabat. Jadi ketika seorang tabi'in meriwayatkan itu langsung ke perkataannya Rasulullah, bukan tanpa ada riwayat dari sahabat dulu gitu. Terus yang kedua itu hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus di tengah-tengah. Jadi bisa di suatu tempat atau di tempat yang lain, misal di sahabat, kemudian di tabi'ut tabi'in, bisa jadi begitu. Kemudian ada hadis mu'dal, ya hadis itu yang gugur, bisa dua orang perawi atau lebih yang sanadnya berturut-turut, misal dari sahabat ke tabi'in, itu dua sanadnya itu terputus langsung ke tabi'ut tabi'in, seperti itu. Oke, Selanjutnya ada hadis mudalas. Hadis mudalas itu hadis yang disamarkan. Artinya, perawi menyembunyikan cacat dalam sanad dan mengesankan seolah-olah sanadnya itu bersambung dan sehat. Terus berikut ada hadis matruk. Hadis matruk itu hadis yang di dalamnya sanadnya ada perawi yang dituduh berdusta dalam urusan sehari-hari, yang artinya itu bukan dituduh mendustakan hadis. Yang terakhir ada hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah hafalan atau dabitnya, dan isi hadisnya bertentangan dengan riwayat orang yang terpercaya atau disebut sikah. Selanjutnya contoh hadis dhaif. sebagai contoh nyata agar kita lebih memahami, berikut adalah salah satu hadis yang cukup populer di kalangan masyarakat yang membahas tentang bulan Ramadan. Namun, jalur periwayatannya itu dinilai dhaif oleh para ulama. Berikut adalah hadisnya. Awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idku minan nar. Yang artinya, permulaan bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi. Nah, hadis ini tuh dikategorikan dhaif karena di dalam jalur sanadnya terdapat perawi yang dinilai memiliki hafalan yang masih lemah, sehingga keaslian redaksinya tidak mencapai standar sahih. Lantas, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis dhaif ini? Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar dalam urusan akidah maupun penentuan hukum Islam seperti halal dan haram. Ya, namun hadis dhaif itu masih bisa kita amalkan, khususnya untuk fadhailul amal. Nah, motivasi untuk berbuat kebajikan. Nah, dengan syarat kelemahannya itu tidak terlalu parah dan tidak diyakinin sebagai sabda Nabi yang pasti, dan isinya itu tidak bertentangan dengan dalil pokok yang sahih. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami mengenai hadis dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.